Shalom. Shalom. Ya, ada sukacita. Kita bersyukur hari ini di tengah situasi dan kondisi yang sulit saat ini, tapi kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar dari satu kebagian firman Tuhan terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang keempat. Satu ayat saja yang diberikan kepada saya ya. Yohanes pasal 1 ayat yang keempat. Tema perenungan kita hari ini adalah dalam Dia ada hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berapa waktu yang lalu kita telah belajar, kurang lebih 1 bulan, dalam tema khususnya di Poksabu Group itu berbicara tentang dosa dan kasih karunia Allah. Apa itu dosa? Mengapa dosa itu ada dalam dunia? Lalu bagaimana caranya supaya dosa itu selesai? Dampaknya apa saja dosa itu dalam kehidupan kita? Sudah kita bahas 1 bulan lebih. Nah, tiba pada saat ini kita akan 1 bulan ke depan kita akan berbicara topik tentang bagaimana di dalam Dia itu memberi hidup, bagaimana kehidupan itu ada di dalam Dia. Nah, khususnya dalam minggu ini topiknya yaitu dalam Dia ada hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu dampak dari akibat perbuatan dosa kita adalah kematian. Kematian menjadi salah satu dampak utama daripada pelanggaran atau dosa itu. Kematian bukan hanya berbicara kematian secara jasmani, tapi lebih daripada itu kematian secara rohani dan juga kematian kekal setelah kita pergi dari dunia. Maka oleh karena itu ini menjadi satu pergumulan, menjadi persoalan dari sepanjang waktu dialami oleh manusia. Manusia berusaha dengan berbagai caranya untuk menyelesaikan persoalan dosa ini. Ada orang yang dengan perbuatan baiknya berusaha menyelesaikan persoalan dosa. Tapi kemarin sudah dibahas, bisakah itu? Tidak bisa. Ada orang yang dengan caranya mempersembahkan apa yang dia miliki, membawa korban yang banyak, mempersembahkan harta miliknya, apapun dimilikinya dipersembahkan. Supaya apa? Persoalan dosa bisa diselesaikan. Tapi pertanyaannya, bisa selesai? Tidak bisa selesai. Ada orang bahkan merelakan dirinya, bahkan menganiaya dirinya, melukai dirinya, menorehkan luka-luka dalam dirinya, dalam tubuhnya. Dengan tujuan apa? Supaya dosanya dikurangi. Apakah bisa? Tidak bisa. Lalu bagaimana solusinya, Bapak Ibu? Jalan keluarnya agar persoalan dosa yang berdampak pada kematian secara jasmani maupun rohani membawa pada kematian kekal yang adalah maut itu. Hanya satu, firman Tuhan memberi jawaban bagi kita hari ini. Dikatakan firman Tuhan, dalam Dia ada hidup, dan hidup adalah terang manusia. Bagaimana caranya supaya kita bisa menyelesaikan persoalan dosa? Siapakah yang dapat menolong kita untuk menyelesaikan dosa itu? Lalu apa yang terjadi ketika dosa itu telah terselesaikan? Apakah kita berarti sudah bebas, lalu bisa hidup seenaknya? Mari kita belajar hari ini dari firman Tuhan. Yang pertama, siapakah yang dapat menolong kita untuk menyelesaikan persoalan dosa? Firman Tuhan secara jelas menyatakan bahwa di dalam Dia ada hidup. Hidup di sini bukan hanya hidup kita melewati hari ini, hari besok terus begitu saja, bukan. Tetapi hidup secara jasmani maupun secara rohani. Siapakah Dia yang dimaksudkan oleh Yohanes? Maka kita bisa melihat. Perhatikan ayatnya yang pertama. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 2 dikatakan, Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi siapakah yang dimaksud Dia oleh Yohanes? Lebih jelas lagi, mari kita lihat ayat 14. Siapakah yang disebut Dia ini oleh Yohanes?
Kita baca sama-sama ayat 14. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi yang dimaksudkan dia oleh Yohanes adalah Yesus. Firman yang menjadi manusia, firman yang menuzul atau mengambil rupa, berinkarnasi menjadi manusia. Yang disebut namanya Yesus. Dalam dia ada hidup. Di luar Yesus adakah kehidupan? Hanya kehidupan di dunia ini. Tapi setelah selesai dari dunia ini, maka Tuhan Yesus pernah menyinggung, mereka akan dimasukkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana ada ratap dan keretakan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita hari ini supaya kita melihat bahwa hidup itu dapat kita peroleh dan kita miliki melalui dan di dalam Dia saja, yaitu Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia, mengorbankan dirinya menjadi tebusan bagi dosa Anda dan saya. Sebentar lagi kita peringati, kita akan masuk dalam Jumat Agung dan Paskah. Kita akan memperingati bagaimana pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Oleh karena itu, hanya di dalam Dia, Yesus katakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Kita semua sudah hafal. Apa dikatakan? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Adakah orang lain yang bisa membawa kita datang kepada Bapa? Tidak ada. Dikatakan, siapa yang percaya menerimanya, dialah sampai kepada Bapa. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun, bukan ada orang lain, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Yesus sang pemberi hidup. Dalam Yesus ada hidup. Dalam Yesus ada kehidupan. Dan Dia mau berikan itu kepada Anda dan saya, supaya kita pun memperoleh hidup. Dampak dari dosa itu diselesaikan ketika kita meyakini, percaya kepada Kristus yang telah datang ke dalam. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi perenungan bagi kita. Sudahkah kita memiliki Dia yang adalah hidup itu? Sudahkah kita meyakini bahwa Dia satu-satunya jalan untuk kita bisa datang kepada Bapa? Makanya di ayatnya yang ke-12, bagaimana caranya supaya kita bisa memperoleh hidup itu? Kita bisa memperoleh Dia. Siapakah yang bisa membawa kita? Hanya Yesus. Bisa membawa kita sampai ke dalam surga, pada kehidupan yang kekal, kepada terang yang ajaib, hanyalah Yesus. Lalu bagaimana caranya? Maka di ayat 12 Yohanes menerangkan bagaimana caranya. Mari kita baca sama-sama ayatnya yang ke-12. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Di situ ada satu kata yang menarik, yaitu menerima. Siapakah yang diterima? Siapakah yang harus kita terima? Yaitu firman yang telah menjadi manusia. Dia, Yesus, Sang Juru Selamat kita. Maka Yohanes menggunakan kata menerima ini sebagai dari bahasa Yunani, yaitu lambano, yang artinya bukan hanya sekedar menerima, tetapi mendapatkan, mengambil, bahkan membawa. Kalau dalam Ibrani 5 ayat 1, lambano itu diterjemahkan memilih. Jadi Bapak Ibu, di dalam dunia ini ternyata kita harus menentukan. Bukan berarti keselamatan karena perbuatan kita, bukan, karena tindakan kita, bukan. Tetapi kita harus mengambil keberanian untuk menerima Dia. Mengambil langkah untuk kita mau memilih Dia menjadi satu-satunya Sang Penyelamat kita. Karena di dunia ini banyak pilihan.
Karena di dunia ini banyak tawanan yang seolah-olah mereka bisa menyelesaikan persoalan kematian kekal itu, yang bisa menyelesaikan persoalan dosa itu. Mari, kalau kamu ikut saya, kamu harus buat ini. Begini, dan begini. Maka kamu pasti sembuh. Kalau kamu ikut saya, mari taati aturan ini. Dari bangun pagi sampai mau tidur lagi, semuanya ada aturan. Mau cuci tangan, mau cuci baju, mau masuk kamar mandi, harus ada aturannya. Semua harus ada aturannya. Kamu pasti bisa masuk surga. Banyak tawaran, tetapi mari kita menentukan pilihan. Kepada siapa pilihan kita? Kita sampaikan. Kepada siapa pilihan kita? Kita tentukan. Jadi, menerima atau percaya berarti meyakini bahwa Yesus adalah satu-satunya Sang Pemberi hidup itu. Firman yang telah menjadi manusia, yang menyatakan diri kepada kita. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Oleh karena itu, sudahkah kita menerima Dia? Sudahkah kita memiliki Sang Pemilik hidup? Sudahkah kita memilih Dia untuk menjadi satu-satunya bagian yang terutama dalam hidup kita? Atau kita justru memilih yang lain? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lalu dampaknya apa ketika kita memiliki Sang Pemberi hidup? Maka di ayatnya yang ke-4 dan ke-5 dikatakan, bagian yang 4 bagian yang terakhir, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Maka dilanjutkan di ayat ke-5, terang itu bercahaya dan kegelapan tidak menguasainya lagi. Orang-orang yang telah percaya kepada Sang Pemberi hidup itu, maka hidup itu menjadi terang dalam kehidupannya, dan kegelapan tidak menguasainya lagi. Saya ragu, saya meragukan orang yang katanya sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tapi hidupnya masih kelihatan seperti anak-anak kegelapan. Hidupnya masih berada dalam kegelapan. Jangan-jangan sebenarnya dia bukan anak-anak Allah, tetapi anak-anak kegelapan. Kegelapan masih menguasainya. Tabiat kebiasaan lamanya, hal-hal yang buruk yang dibawa oleh si iblis itu masih. Mari kita mengintrospeksi diri, mengoreksi diri. Lalu yang kedua, apa dampaknya? Perhatikan Bapak Ibu ayat yang ke-12 tadi ya, sampai dengan ayat yang ke-13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya apa? Menjadi anak-anak Allah. Mereka yang diperanakkan bukan dari darah dan daging, bukan dari keinginan seorang laki, tapi datang dari Allah. Yang kedua, dampaknya bahwa kita seketika menerima dan percaya kepada Yesus, Sang Pemilik hidup itu, Sang Pemberi hidup itu, yang menerangi kehidupan kita, maka status kita bukan lagi hamba dari kegelapan, bukan lagi anak-anak dari kegelapan, melainkan kita adalah anak-anak Allah. Status kita sudah berubah. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan saat ini? Rasul Paulus menjelaskannya. Ketika orang sudah menerima Yesus, memperoleh kasih karunia, apa yang harus dilakukan? Mereka harus mengerjakan pekerjaan baik yang telah disediakan Allah sebelumnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi implikasi bagi kita hari ini? Mari kita mengintrospeksi diri, mengoreksi diri kita. Mau masuk dalam persiapan kita menjelang Jumat Agung dan Paskah ini, apakah hidup kita sudah menentukan pilihan yang benar di hadapan Tuhan? Siapa yang menjadi pilihan kita? Dia Sang Pemberi hidup atau sang kegelapan itu? Kebiasaan manusia baru kita atau kebiasaan manusia lama kita? Sudahkah kita menghidupi apa yang diberikan oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan? Sudahkah kita menjadi teladan dan contoh bagi banyak orang? Bagi keluarga kita,
bagi orang-orang terdekat kita, bagi lingkungan kita. Sudahkah kita menjadi contoh dan teladan sebagai anak? Mari kita terus mengintrospeksi diri. Yang kedua, kita dimotivasi, kita didorong untuk apa? Meyakini bahwa kita memiliki kepastian keselamatan. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat dalam hidup kita, sang pemberi hidup kita, maka kita diberi satu kepastian bahwa kita memperoleh keselamatan. Lalu untuk apa kalau kita masih hidup di dunia ini? Maka Tuhan menempatkan Anda dan saya ada di dunia ini untuk menggenapi tujuannya. Masih banyak orang di luar sana yang hidupnya dalam kegelapan, yang belum memiliki hidup yang seperti kita miliki. Banyak di luar sana orang-orang yang tak berpengharapan, yang putus asa, yang gak tahu kemana mereka harus menentukan pilihan. Tapi kehadiran kita di dunia ini dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi rancangannya, mengerjakan pekerjaan baik yang telah Allah sediakan sebelumnya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita pergunakan setiap waktu dan kesempatan. Akhir-akhir ini kita melihat ketakutan-ketakutan yang luar biasa. Setiap hari kita bisa lihat pemberitaan kematian orang begitu mengerikan. Mungkin masih sehat, masih kuat, tiba-tiba sudah dipakai Tuhan. Masih gagah-gagahnya tiba-tiba dipakai. Kita tidak tahu waktunya untuk kita, tapi kita yakin dan percaya ketika kita memiliki hidup, kita memperoleh jaminan kehidupan kekal. Daripada itu, selama masih hidup di dunia, Tuhan beri kita untuk menggenapi rancangan dan